Selamat siang Mama dan Papa, kembali lagi hadir tentunya di acara popmama.com Parenting Academy 2021. Masih bersama saya Lisa Anggraini dan sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan masuk ke webinar Health 1 ya, dimana ini kita akan membahas temanya tentang menjaga kesehatan mental anak lewat bermain. Dan hari ini Mams, Lisa tidak sendirian, tapi nanti Lisa akan berikan ya acara ini kepada Mbak Onik ya. Tapi sebelumnya Lisa mau ngucapin terima kasih dulu ini kepada official sponsor kita hari ini. Terima kasih untuk Cousins Kids, Sampurna Academy, dan juga terima kasih untuk official partner ada Toys Kingdom, Finansialku.com, Maya Pada Hospital, 3 Generasi, Angsa Merah, Halodoc, dan juga terima kasih untuk media partner ada IDN Times, Popbella.com, Yummy, Duniaku.com, ggwp.id, Fortune Indonesia, Cosmopolitan FM, Parent University, dan juga terima kasih untuk community partner yaitu Bumi Playscape, Cerita Lahir, Mom Influencer Indonesia, Bird Club, Anak Bunda Indonesia, Smart Moms ID, Single Moms, dan MPASI Homemade. Dan juga community partner terima kasih ada Mother Hope Indonesia, Indonesia Baby Wears, Bunda 1011, dan juga Bird Club Oktober 2017, Kreasa, Ayo Dongeng Indonesia, Kampus Keuangan Keluarga, Komunitas Ibu Cegah Stunting, Kampung Dolanan, Eksklusif Pumping Mama Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan juga terima kasih untuk Mom Academy, mosmam.id, Bumi Nusantara Montessori, Teman Main, dan juga Motherland. Dan terima kasih buat semua yang sudah hadir ya di acara Zoom ini. Semoga bermanfaat. Jadi langsung saja Lisa serahkan acara webinar ini kepada Mbak Onik. Silakan. Semua, selamat siang Mama dan Papa, apa kabar? Saya berharap Mama dan seluruh keluarga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Onik Meteani akan menemani Mama dan keluarga siang ini di acara webinar via Zoom bersama popmama.com Parenting Academy. Topik kita siang ini sangat dibutuhkan nih untuk banyak orang tua saat ini, terutama saat masa pandemi seperti ini ya Ma. Karena mungkin banyak banget nih orang tua yang merasa kalau anak-anak itu merasa ada dampaknya pada masa depan. Karena proses pendidikan, tumbuh kembang anak jadi tidak optimal. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental anak juga tidak boleh luput dari perhatian loh Ma. Bagaimana peran orang tua agar membuat anak tetap beraktivitas serta anak memiliki kehidupan sosial dan emosional yang baik? Siang ini bersama dengan psikolog Mbak Vera Itabiliana, SPSI Psikolog, akan sharing season mengenai menjaga kesehatan mental anak lewat bermain. Wah, seru banget ya temanya, karena nanti kita bakal ngobrol seputar kesehatan mental bersama Mbak Vera. Wah Mama, pastinya udah gak sabar ya memulai acara siang ini. Sabar dulu ya Mas, sebelum memulai acara ini aku mau kenalan dulu nih sama Mbak Vera yang sudah ada nih. Mbak Vera, halo Mbak Vera. Halo, siang Mbak Monik. Mbak Vera, apa kabar? Baik, kita kan udah kenal. Iya nih, kita waktu tahun 2019 di Popak juga ya, kita bisa kenalan. Waktu itu acaranya masih offline. Sekarang online lagi ya Mbak Vera karena masih masa pandemi. Sabar ya, kangen sebenarnya ke offline ya. Iya, semoga tahun depan kita offline ketemu lagi sama Mbak Vera ya. Mbak Vera, boleh ceritain nggak kesibukan selama pandemi ini apa aja sih? Kesibukan selama pandemi apa ya? Masak, belajar bikin kue. Wah, jadi punya resep menu baru gitu nggak sih kalau di rumah Mbak?
Oh iya, anak-anak pada bilang, oh jadi tambah jago masaknya katanya gitu. Karena kan anak-anak di rumah ya, jadi harus selalu ada makanan tersedia. Terus ya itu di sela-sela praktek Mbak Onik gitu Iya. ya, sela praktek, terus acara-acara seperti ini, sharing seperti ini gitu. Jadi ya lumayan lah daripada nggak ngapa-ngapain ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi tetap diisi dengan aktivitas yang positif demi menjaga kesehatan mental juga. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya Mbak Vera ya. Iya, betul. Udah siap nih Mbak Vera untuk ngobrol langsung mengenai kesehatan mental pada anak lewat bermain. Ternyata lewat bermain juga bisa ya untuk menjaga Bisa kesehatan banget. mental anak. Oke, sebelum mulai aku mau menginformasikan kepada mama-mama. Jadi bagi mama-mama yang ingin bertanya silakan bisa dituliskan di kolom Q&A dengan format nama lengkap, spasi pertanyaan. Akan ada hadiah e-voucher Toys Kingdom senilai masing-masing Rp100.000 untuk 3 penanya terbaik. Wah lumayan banget nih mah, abis webinar bisa langsung belanja ya. Seperti yang sudah saya info tadi di awal, bahwa sebagai orang tua kita harus peduli dengan masa depan anak ya mah, dengan saling mendukung demi menambah wawasan, edukasi, dan informasi penting lainnya. Tapi kerap terlewat adalah kesehatan mental si kecil, karena nggak sedikit nih orang tua hanya fokus pada pendidikan formal saja. Nah, pada tema menjaga kesehatan mental anak lewat bermain, kita akan mengenali pentingnya kesehatan mental pada anak dan berbagi tips aktivitas apa aja sih yang bisa anak lakukan agar anak-anak tuh bisa happy di rumah dan tetap bersemangat. Nah, siang ini Mbak Vera akan mempresentasikan. Mbak Vera udah siap dengan presentasinya nih? Sudah siap. Oke, kita akan share bareng, belajar bareng dengan tema hari ini ya Mbak Vera ya. Menjaga kesehatan mental anak melalui bermain. Tapi sebelum masuk ke materi, aku punya ini dulu, pertanyaan dulu. Nanti kan ada sesi tanya jawab di mana aku menjawab pertanyaan ya. Jadi sekarang gantian, aku di awal yang bertanya dulu. Oke, gimana nih Mbak Vera? Jadi buat para mama bisa akses ke menti.com. Sebentar aku tampilkan ya. Untuk teman-teman panitia juga sudah post linknya untuk ke Menti. Sebentar. Nah ini kalau sudah ada yang berhasil masuk ke menti.com, aku tungguin nih ya. Masuk ke menti.com, lalu nanti masukkan kodenya atau cukup klik link yang ada di chat yang sudah di-post oleh teman-teman panitia. Oke, langsung di situ nanti ada pertanyaan. Wah, udah ada yang masuk nih satu nih. Anak yang sehat mentalnya adalah anak yang, nah silakan dilengkapi. Yang gembira, yang bahagia, apalagi kalau misalnya jawabannya sama, nggak apa-apa ditulis aja, nanti hurufnya akan semakin besar kalau ada yang lebih dari satu yang menjawab. Oke, silahkan. Ini pesertanya ada ini sekitar mama-mama langsung 50-an. ada yang jawab nih yang Mbak Vera, ada yang gembira, bahagia, ceria. Bahagia tenang tuh, tenang tuh gimana ya bentuknya ya? Berarti sehat nggak mesti kelihatan, oh ini anak nggak sakit gitu ya? Iya. Oke. Terus ada tuh tadi terbuka, maksudnya bisa cerita gitu ya, gampang cerita mungkin ya. Oke. Bisa mengungkapkan perasaan. Mbak Oni ikutan boleh loh. Oke, aku langsung pengen ikutan. Menurut nih. Mbak Oni, anak yang sehat mentalnya adalah anak yang seperti apa sih? Gitu Kalau ya, aku kan sama nih, kayak salah satunya nih, yang ceria dan gembira gitu. Kalau misalnya ngelihat anak murung kan sedih juga ya, mamanya juga jadi ikutan murung nggak sih Mbak Vera? Iya. Iya, ceria ya, ceria sama bahagia persis kayak Mbak Onyx yang ini nih, ceria banget. Mungkin ada mama-mama yang belum, langsung aku diisi. tungguin sampai 20 aja kali ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Nah, sudah sampai 20, jadi kebanyakan bilang bahwa anak yang sehat mentalnya adalah anak yang bahagia ya, pasti ada bahagia. Terus kelihatannya ceria, gembira, pasti anaknya senyum-senyum terus nih. Gitu. Ada yang bagus nih jawabannya, mengenal emosinya. Oke, saya stop sampai di 24 yang masuk ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua sekarang. Silakan mama-mama. Nah, udah tahu tadi. Ya, udah tahu tadi ya anak yang sehat mental itu yang seperti apa. Sekarang
apa yang sudah Mama lakukan untuk menjaga kesehatan mental anak. Nah, ini kan apalagi pandemi ini ya, hampir 2 tahun ini pasti kesehatan mental sangat-sangat teruji nih. Benar. Nah, apa yang Mama lakukan untuk menjaga? Silakan masukkan lagi Yuk jawabannya. Mama langsung diklik ke Menti itu ya. Ke Lalu Mentimeter. mendengarkan. Wah, memberikan perhatian dan pelukan, komunikasi yang baik. Ajak jalan-jalan ya, yang mau jalan-jalan anaknya apa mamahnya? Apalagi udah mulai bisa masuk nih ke mall anak-anak ya. Oh iya, udah bisa masuk mall. Oke, mengajak bermain, sering ngajak ngobrol, mendengarkan saat anak cerita, membebaskan bermain dan bercerita, memperbaiki komunikasi. Kok jawabannya bagus-bagus semua nih ya, Iya. mama-mama pop mama emang hebat-hebat deh. Itu, sering ajak komunikasi dan bercerita, meluangkan waktu untuk bermain bersama, oke? Mendengarkan ungkapan ekspresinya, selalu berkomunikasi. Oke. Gak ada yang jawab, gak marahin anak gitu ya. Ini Mama jawabannya yang jujur ya. Ini nggak Ayo. ketahuan kok siapa yang jawab ya. Nggak ketahuan namanya kok. Jadi jawabannya boleh kalau yang dari paling hati terdalam gitu ya. Misalnya, aduh, saya kayaknya belum bisa menjaga kesehatan mental sendiri aja belum, apalagi anak gitu. Misalnya boleh gitu. Nggak ketahuan ini. Oke, sudah 23 kayaknya udah aja ya Mbak Onik ya. Ya boleh. Ya, dari ini kayaknya marah dengan elegan ini terakhir masuk. Gimana ya itu marah dengan elegan kayak nggak boleh ya nak kayak gitu ya. Harus tetap ada nadanya gitu ya. Mungkin marahnya sambil senyum kali ya, nggak sambil melotot gitu. Wah, boleh nih marah dengan elegan, istilah baru ya. Oke, terima kasih Mama sudah menjawab. Terima kasih. Nanti kita masuk ke materinya ya. Saya stop share dulu, silakan. Teman-teman dari studio, silakan di-share slide-nya. Oke, kita langsung masuk ke presentasi ya Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Terima kasih Mbak Onik. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak dan bagaimana menjaga kesehatan mental anak itu lewat bermain. Oke, tadi dari Menti tergambar ya, mama-mama yang hadir di sini sudah mendapat gambaran secara umum anak yang sehat mentalnya tuh pasti emosinya selalu positif, gembira, ceria, bahagia gitu ya. Oke, nah lebih jauh lagi tentang kesehatan mental, next slide. Oke, kita bicara soal kesehatan mental anak, itu ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi, ya. Nah, ada 2 faktor, ya. Jadi kalau kita bayangkan kesehatan mental anak itu di tengah, ada 2 faktor nih yang bisa membuat dia jadi terganggu atau terlindungi. Jadi kita sebutnya ada faktor resiko dan ada faktor protektif. Faktor resiko adalah faktor yang beresiko untuk mengganggu kesehatan mental. Sedangkan faktor protektif adalah faktor yang melindungi kesehatan mental sehingga dia tetap sehat, tetap terjaga, tetap gembira, ceria seperti tadi yang Mama bilang ya di Menti ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa saja faktor resiko itu, apa saja faktor protektif itu. Next slide. Oke, nah faktor resiko, ini faktor-faktor yang beresiko mengganggu kesehatan mental anak. Ya, ada diantaranya adalah konflik atau perpisahan dalam keluarga. Jadi misalnya orang tuanya berpisah atau setiap hari berantem terus gitu ya. Saya pernah hadir di satu sekolah gitu ya, di beberapa sekolah lah gitu ya. Saya suka tanya ke anak-anak, pernah lihat nggak papa mamahnya mesra-mesraan gitu ya, saling menunjukkan kasih sayang gitu. Ada aja yang anak yang jawab, nggak pernah, berantem mulu soalnya gitu, berantem terus gitu. Nah, jadi ketika misalnya anak sering melihat orang tuanya bertengkar, terus ada perpisahan, itu berisiko mengganggu kesehatan mental anak. Terus juga faktor risiko lainnya ketika orang tua atau pengasuh juga mengalami gangguan atau hambatan kesehatan mental. Ini tentu ya kalau kitanya terganggu kesehatan mentalnya, bagaimana kita mau menjaga kesehatan mental orang lain, terutama anak. Terus hal-hal seperti bencana alam, terus anak mengalami penyiksaan, abuse, terus ada trauma, dan pandemi itu termasuk
suatu hal yang beresiko mengganggu kesehatan mental anak. Apalagi pandemi sekarang ini ya, anak-anak tidak boleh keluar, tidak bisa bertemu dengan temannya, tidak bisa bergerak secara leluasa, semua serba dibatasi. Itu pasti berdampak untuk kesehatan mentalnya dia. Lalu juga terakhir ada kurang dukungan dari keluarga atau teman. Ya, mau coba ini nggak boleh, mau coba itu nggak boleh, atau ada bully dari teman, ini juga beresiko untuk mengganggu kesehatan mental anak. Nah, di sisi lain ada faktor protektif, faktor yang melindungi kesehatan mental anak ini. Ya, lingkungan rumah yang hangat dan stabil, ya, hubungan orang tuanya harmonis, emosinya didominasi dengan emosi positif. Bukan berarti keluarga yang harmonis itu selalu isinya ketawa-ketawa terus, enggak ya. Pasti ada mungkin sesekali konflik, sesekali bertengkar, tapi terus bisa baik lagi, sehingga anak melihat, oh kalau bertengkar ya udah nanti bisa baik lagi kok gitu. Sehingga secara garis besar lingkungan rumahnya hangat dan stabil gitu ya. Terus orang tua dan atau pengasuhnya suportif, anaknya jadi sangat mengenali kebutuhan anak. Oh lah, kalau lagi umur 2 tahun tuh emang nggak bisa diem, ya udah dikasih kesempatan untuk bereksplorasi. Jadi sangat suportif pada tumbuh kembangnya anak. Lalu ada keyakinan di dalam keluarga. Nah ini yang sering yang 2 tahun ini sangat-sangat diuji ya. Keyakinan bahwa ini adalah satu tantangan. Ini pasti akan lewat. Badai pasti berlalu. Nah itu juga ternyata kalau ada keyakinan seperti itu di dalam keluarga, ditunjukkan oleh orang tua, anak itu akan baik-baik saja ke mentalnya gitu ya. Dia akan merasa, oh ya papa mamaku ada kok, akan melindungi gitu ya. Ini masa sulit akan segera berakhir. Jadi tetap ada optimisme di dalam keluarga. Nah, terus juga ada dukungan dari lingkungan-lingkungan sekitar, ada dari teman, dari guru ya, sekitarnya, bisa termasuk juga keluarga besar di sini. Nah, hal lain yang juga bisa menjaga kesehatan mental anak adalah rutinitas ya, dan konsistensi, keteraturan. Di awal-awal pandemi kemarin kan ketika misalnya anak semua di rumah, kita bekerja di rumah, sukanya semua jadwal berantakan gitu ya, pengaturan berantakan. Nah ini membuat anak menjadi cemas, menjadi tenang, dia nggak bisa prediksi, wah habis ini apa, ini aku belajarnya di mana. Nah oleh karena itu sangat dibutuhkan satu rutinitas ya, makanya kita suka dengar istilah new normal itu maksudnya gitu ya. Jadi ada perubahan, tapi terus dijadikan suatu hal yang rutin lagi, sehingga anak menjadi lebih tenang, karena semuanya serba teratur, serba terstruktur. Gitu ya. Oke, next slide. Oke, nah, perlu tahu juga, ya, ketika, dan banyak juga sih orang tua yang bertanya, Mbak atau Bu, taunya anak kesehatan mentalnya udah terganggu tuh dari mana sih, gitu. Nah, beberapa indikator bisa Mamah lihat di sini ya. Oke, jadi misalnya mood-nya anak itu murung terus-menerus gitu ya, sedih aja gitu, dan itu berlangsung dari lebih dari 2 minggu, yang biasanya anaknya ceria. Terus si anak maunya sendiri aja, males ketemu orang, males berinteraksi gitu ya, maunya atau di kamar aja. Terus juga ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri ya. Kita mungkin Mama pernah dengar ada istilah self harm gitu ya, self injury, atau bicara tentang menyakiti diri sendiri. Misalnya kalau aku lompat dari atas sakit nggak ya Mah, kayak gitu ya. Itu mesti diwaspadai. Tapi ini sekali lagi ini indikator ya, terkadang kejadiannya tuh beberapa poin ya, tidak hanya cuma satu aja gitu. Tapi kita bisa lihat misalnya kesedihan terus-menerus, dia susah tidur juga enggak. Nah, itu jadi biasanya indikatornya ini muncul lebih dari satu ya, baru kita curiga bahwa ini ada kesehatan mentalnya yang terganggu. Ya, terus juga bicara tentang kematian atau bunuh diri, terus ledakan emosinya ekstrim, kok tiba-tiba dia kalau bereaksi emosi kok jadi histeris, ini ada apa gitu ya. Terus juga seperti tidak kenal bahaya, tiba-tiba yang biasanya hati-hati kok ini tiba-tiba kayak berani aja gitu menghadapi bahaya. Terus ada perubahan drastis dalam suasana hati atau perilaku, ya biasanya nggak biasanya kayak gitu kok sekarang berubah banget sih, berubah drastis, ada apa ya. Terus ada perubahan di pola makan, di pola tidur, berat badannya nyusut terus karena mungkin ya tadi ya susah makan. Beberapa klien saya terutama yang
remaja atau usia sekolah dasar ya, kadang itu makan cuma sekali sehari ini pandemi ini gitu ya, karena bangun tidur langsung online, terus siang skip sama tugas-tugas, terus nanti makannya baru sore, terus habis itu udah nggak makan lagi sampai malam. Nah ini juga nggak bagus ya, itu bisa mengganggu kesehatan. Itu ya, matiin Zoom, terus ditinggal tidur. Atau yang lagi banyak dikeluhkan sekolah nih, banyak anak-anak itu mereka on cam sih Bu, tapi cuma kelihatan keningnya aja, cuma kelihatan segini doang gitu ya, atau kelihatan cuma ujung rambutnya aja gitu ya. Anak saya yang kecil gitu ya, masih kelas 6 SD juga suka cerita, iya teman-temanku tuh ada mah yang kelihatan cuma rambutnya doang gitu. Itu supaya apa? Supaya gurunya nggak lihat kalau dia ganti-ganti halaman layar ya, padahal dia sambil main game di situ. Oke, next slide. Nah, oke, sudah tahu anak yang sehat mental seperti apa, faktor resikonya apa, faktor protektifnya apa. Nah, jadi sekarang apa nih yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental anak? Ya, di luar misalnya di luar untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya ya seperti cukup gizi, makan, tidur dan sebagainya gitu. Nah, ini ada beberapa hal lain lagi yang bisa kita lakukan khususnya kita para mamah untuk menjaga kesehatan mental anak. Yang pertama, ya, penuhi kebutuhan tumbuh kembang sesuai aspek perkembangannya. Oke, mamah zaman sekarang, apalagi udah ada pop mama ya, saya rasa sih gampang sekali. Terus juga ada 3 generasi ya, jadi promosi sedikit. Gampang sekali untuk para mama untuk cari tahu tentang tumbuh kembang anak. Anak saya usia berapa ya? Terus, oh usianya 3 tahun. Oh yang di usia 3 tahun tuh yang sedang berkembang apa sih? Gitu. Nah itu bisa tuh dicari tahu, ya, cari tahu sehingga kita tahu apa yang anak butuhkan. Oke, jadi itu penuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai aspek perkembangan, itu satu. Terus yang kedua, ajarkan dan contohkan pengelolaan emosi yang baik termasuk emosi negatif. Nah, dalam kesehatan mental tadi di awal di Menti ada yang bilang tuh ya, anaknya bisa mengekspresikan perasaannya. Nah, benar banget ketika dia bisa cerita apa yang dia rasakan, itu juga membantu anak untuk mengharmonisasi mentalnya. Ya, jadi dia bisa curhat, bisa cerita secara terbuka. Nah, ini termasuk di sini nih, ajarkan dan contohkan. Jadi kitanya juga mencontohkan kalau kita lagi marah. Tadi ada yang nulis juga tuh, marah dengan elegan. Nah, kalau kita lagi marah, lagi kesel, apa yang mesti bisa dilakukan gitu ya, kita contohkan. Anak nanti kan lihat tuh gitu. Terus juga hal berikutnya adalah ciptakan rutinitas dan keteraturan sekonsisten mungkin. Gitu ya, karena tadi saya sudah singgung di awal, sesuatu yang teratur, situasi yang teratur, yang konsisten gitu ya, anak bisa tahu, oh jadwalnya mama hari ini, aku hari ini ngapain, besok ngapain, itu membuat anak lebih secure, lebih tenang, jadi dia bisa prediksi gitu ya, terus dia tahu, oh kalau sekolah aku duduknya di sini, nggak lihat gimana besok gitu ya, lihat gimana nanti gitu, itu membuat anak menjadi serba merasa tidak pasti gitu ya, jadi usahakan teratur dan konsisten. Lalu juga yang bisa dilakukan menjaga kesehatan mental anak adalah membangun kemandirian. Nah, hubungannya apa ya anak mandiri terus jadi sehat mentalnya? Dengan mandiri, anak belajar mengandalkan dirinya sendiri. Dia jadi lebih tangguh menghadapi kesulitan, nggak gampang nyerah, nggak gampang patah. Ya, mental itu teruji ketika menghadapi kesulitan. Nah, itu kita bantu anak dengan melatih dia melakukan segala hal dengan mengandalkan dirinya sendiri. Oke, terus juga beri kesempatan bersosialisasi. Tentu sekarang di masa seperti sekarang ini ya cara-cara interaksinya, cara-cara bersosialisasinya dengan cara-cara new normal ya, yang tadinya mungkin bisa sering-sering main di luar, sekarang mungkin sesekali di luarnya aja, terus sisanya online gitu. Jadi tidak hanya learning aja yang hibrid nih, sosialisasi untuk anak-anak juga bisa hibrid gitu ya.
Nah, terus yang terakhir yang bisa dilakukan adalah ya amati perubahan atau perilaku emosi yang drastis, yang seperti tadi indikatornya sudah disampaikan di sebelumnya ya. Nah, oke, dari paling tidak 5 poin di sini, dari 5 poin dari 6, ya 5 ini seperti tadi penuhi kebutuhan tumbuh kembang, ajarkan tentang pengelolaan emosi yang baik, ciptakan rutinitas ya, anak belajar tentang aturan, melatih kemandirian, bersosialisasi. Ini semuanya bisa dilakukan dalam satu aktivitas. Yaitu apa, Mama? Aktivitasnya? Bermain. Ya, next slide. Jadi dari 6 tadi, 5 tuh bisa dilakukan melalui aktivitas bermain. Oke, nah bermain sendiri itu apa sih sebetulnya kalau mau dicari ya Pak ya? Artinya sebenarnya maknanya bermain itu apa? Next slide. Oke, jadi bermain itu adalah kerjaannya anak. Pernah lihat nggak anak nggak bermain? Itu mulai dari lahir, bayi itu yang cuma baru bisa telentang, itu ya kalau kain bedongannya dibuka, tangannya terus masuk ke mulut, kadang kakinya juga masuk ke mulut kan masih lentur ya. Nah itu sebenarnya juga ada bentuk bermain. Jadi seperti yang apa yang dibilang oleh Maria Montessori bahwa play is the work of the child. Jadi main itu memang kerjaannya anak-anak. Jadi kalau ada orang tua bilang, Bu anak saya main terus, ya memang itu tugasnya, memang itu kerjanya gitu ya. Kalau ada yang bilang, Bu anak saya cari uang terus, wah anaknya umur berapa itu gitu ya. Oke, next slide. Nah, jadi bermain itu adalah satu menyenangkan pastinya. Ya, jadi aktivitas yang menyenangkan. Kalau anaknya lagi main udah kayak terpaksa gitu ya, disuruh duduk terus dipaksa nulis-nulis, itu bukan bermain ya, itu tidak menyenangkan buat anak. Terus datang dari kemauan sendiri. Gitu. Anaknya memang ingin bermain, ya, ingin melakukan aktivitas tersebut. Terus sifatnya fleksibel. Jadi kalau misalnya lagi main ini, terus habis itu bosan, mau ganti, atau terus satu permainan dimainkan dengan cara yang berbeda-beda gitu ya, itu bisa dilakukan dalam bermain. Jadi fleksibel. Oke, terus juga ada unsur pura-pura. Pernah lihat kan anak ambil misalnya satu kardus gitu terus dijadiin dia masuk dalam terus dia pura-pura dia lagi naik kapal atau naik kereta atau lagi naik mobil gitu ya. Jadi ada unsur pura-pura itu. Nah, kita pun sebagai orang tua untuk ikut bermain ya ikut masuk dalam imajinasinya anak itu sehingga mainnya jadi tambah seru. Oke, next slide. Oke, nah ini penting ya untuk menurut saya mamah paling nggak tahu ya, nggak usah dihafalin istilah-istilahnya ya, istilah-istilahnya mungkin agak susah gitu, tapi ini mesti tahu karena saya beberapa kali sering dapat pertanyaan dari orang tua gitu ya, Bu anak saya kok masih suka main sendiri ya gitu, belum mau main sama anak-anak lain gitu. Usianya berapa? Oh usianya 2 tahun, jadi belum 3 tahun. Nah, kalau kita tahu tentang tahapan perkembangan bermain ini, bisa dilihat anak 2 tahun itu memang masih lebih suka mainnya sendiri. Oke, saya jelaskan dari awal ya. Jadi menurut seorang ahli namanya Mildred Parton, bermain itu berkembang, bertahap. Dari yang pertama dari usia 0 sampai 1 tahun itu disebutnya unoccupied play. Ini anak kayak main, pernah lihat ya bayi ya tadi seperti saya contohkan dia telentang terus tangannya masuk terus dia main sama anggota tubuhnya sendiri, amazed sendiri dengan tangannya kok bisa begini-begini gitu ya, heran dengan bentuk tangannya sendiri, dengan kakinya sendiri. Pernah lihat kan bayi kalau udah bisa duduk terus dia pegang-pegang cubit-cubit dirinya sendiri kok kayak gemes sama dirinya sendiri gitu ya. Nah itu namanya unoccupied play ya, jadi dia asik sendiri dengan apa yang menurut dia menarik. Yang lebih sering adalah tubuhnya sendiri di situ. Nah, terus meningkat tambah usia, muncul yang namanya solitary play.
udah tahu tuh ini usia 2 sampai 3 tahun ya, dia udah kenal mainan, udah bisa tahu mainan ini seperti ini, tapi mainnya masih sendiri gitu. Kalau misalnya ada anak usia 2-3 tahun dalam satu ruangan, ada lebih dari satu anak gitu ya, misalnya ada 5 anak, coba deh perhatiin. Main sih main, tapi mainnya sendiri-sendiri gitu ya, dengan mainannya masing-masing. Nah, itu masih normal, namanya solitary play. Terus juga, nah ini biasanya ada ada overlapping sedikit ya. Muncul juga di usia yang kurang lebih sama, 2,5 sampai 3,5 tahun ya, atau lebih, bisa sampai sekarang ini, bisa sampai anaknya besar ya, sampai lewat 6 tahun ini masih munculnya onlooker play. Onlooker play itu berarti dia cuma lihat-lihat aja, dia hadir di situ di tengah-tengah anak yang lain, tapi dia cuma ngeliatin aja ya, mengamati. Terus kalau ada yang lucu dia ikut ketawa gitu ya. Terus kalau ada bolanya yang gliding dia ikut ngambilin, tapi dia nggak ikut main gitu. Dia cuma lihat-lihat aja. Ini namanya onlooker play. Oke, dan itu masih nggak apa-apa ya. Terus ada yang namanya parallel play. Parallel play ini mirip-mirip sama solitary play tadi ya. Jadi masih main sendiri tapi bareng-bareng gitu. Bareng-bareng dan belum ada koneksi antara satu sama lain. Ya, nah ini di usia yang parallel play ini sering kali jadinya berantem, konflik gitu, karena mungkin kesenggol atau merasa areanya diambil sama temennya gitu ya. Jadi sering berantem nih di sini. Ini juga banyak para orang tua yang datang, Bu, anak saya kalau main sama anak lain berantem gitu ya. Saya selalu bilang tiada kesan tanpa berantem. Jadi biarkanlah gitu ya. Justru berantem itu mereka belajar tuh. Tadi ingat menjaga kesehatan mental anak kan ada sosialisasi. Terus nanti misalnya muncul konflik, nah di situ latihan anak untuk bagaimana menyelesaikan konflik itu gitu ya. Bagaimana mengendalikan emosinya supaya dia tidak jadinya tidak menyakiti temannya gitu ya. Gimana supaya bisa main bareng lagi. Justru di situ latihannya. Oke, terus berkembang lagi menjadi associative play. Associative play ini mulai ada tukar-tukaran, pinjam-pinjaman, bahkan udah mulai masuk ke mainan seperti jual beli. Aku jadi penjualnya ya, kamu jadi pembelinya ya. Atau yang satu jadi guru, yang satu jadi murid. Nah, ini usia 3-4 tahun udah mulai ya, ada hubungannya. Nah, terus meningkat baru ada cooperative play. Ini di usia 4-6 tahun munculnya. Nah, ini mulai main satu hal bersama untuk mencapai satu tujuan gitu ya. Jadi terlibat dalam satu aktivitas. Misalnya bikin rumah-rumahan bareng-bareng gitu ya. Kamu bikin bagian sininya tapi jadinya satu rumah gitu. Terus juga mulai pakai mainannya ada rules-nya yang sederhana seperti ular tangga atau main kartu yang sederhana gitu ya. Main bola, lempar tangkap bola. Nah, ini udah mulai di cooperative play di usia 4-6 tahun. Gitu. Oke, nah ini sekilas tentang tahapan perkembangan bermain. Next. Nah, manfaatnya bermain sekarang kita masuk ya. Bermain pada dasarnya adalah membantu anak untuk belajar tentang dirinya sendiri. Oh, ternyata saya bisa ya nyusun balok tinggi gitu ya. Terus belajar tentang orang lain gitu ya, belajar tentang teman-temannya, belajar meniru perilaku orang lain itu lewat bermain juga. Belajar tentang bagaimana sesuatu bekerja ya. Mungkin mama yang masih punya bayi umur 1 tahunan gitu ya, 1-2 tahun, remote TV sudah berapa yang korban mungkin ya. Dulu waktu anak saya yang sulung kecil, sekarang sih usianya udah 18, itu kita berkorban 2 remote TV dan 1 handphone. Karena mereka tertarik ya. Tertarik ini gimana sih benda ini kerjanya gitu ya. Ini buat apa sih dipencet-pencet, ntar apa yang terjadi sih gitu. Terus juga belajar tentang dunia di sekeliling mereka. Ya itu semua lewat bermain. Oke, jadi misalnya ada mainan yang bentuknya biasanya kan ada mainan susun-susunan, ada yang pom bensinnya. Nah, itu mereka belajar tuh tentang bagaimana di luar, bagaimana pasar gitu. Oke. Nah, next slide. Nah, karena kita payungnya kesehatan mental, tadi saya bilang juga dalam menjaga kesehatan mental itu bisa dilakukan lewat bermain. Nah, sekarang saya mau benar-benar fokuskan manfaat bermain untuk kesehatan mental. Nah, dalam bermain
ya dalam konteks bermain, anak itu merasa aman untuk mengekspresikan emosinya. Ya, dia mau marah, mau ketawa, mau sedih, itu dia bisa ekspresikan emosinya di situ. Ya, contohnya gimana? Ketika misalnya main peran, gitu ya. Misalnya si anak ini di realitanya si anak ini selalu kalau mamanya mau berangkat kerja nangis. Nah, itu bawa tuh konteksnya dalam bermain. Ya, pakai boneka atau pakai tokoh binatang gitu ya, pakai figur binatang. Itu bisa tuh gitu ya. Oh, ini mamanya sapi mau pergi dulu ya, tapi kok anaknya sapi gimana nih? Nah, si anak suruh memerankan jadi si anaknya sapi misalnya gitu. Terus dia bisa, nah di situ dia bisa memunculkan ekspresi emosinya dengan bebas dalam konteks bermain. Dibanding mungkin ketika di realitanya dia mau nangis dan sebagainya, pasti kan jangan nangis gitu ya, ini mama mau berangkat jangan nangis gitu. Tapi ketika bermain dia bisa curahkan di situ. Nah, itu bisa kita juga manfaatkan juga gitu ya, dia mencurahkan, kita bisa manfaatkan untuk handle itu. Kok nangis gitu, mama sapinya cuma pergi sebentar kok, nanti balik lagi gitu, kamu main di sini aja ya. Jadi kita bisa tarik tuh ya untuk menghandling situasi yang benerannya dalam situasi bermain, dalam situasi yang lebih aman tanpa anak merasa dinilai, disalahkan karena dia mengekspresikan emosinya secara terbuka gitu ya. Jadi itu bisa dipakai itu. Terus juga si anak juga bisa belajar problem solving ya ketika bermain. Ya, hidup ini perlu dengan problem. Perlu dengan problem. Nah, si anak bisa nih lewat bermain belajar tentang memecahkan masalah secara kecil-kecilan gitu ya. Misalnya dia ada kesulitan ketika bermain, kita bisa tanya, oke, enaknya digimanain ya supaya nggak gampang rusak lagi, supaya nggak gampang goyang menaranya, enaknya ditambahin apa ya gitu. Jadi kita bisa pancing pemikirannya dia sehingga ketemu tuh problem solvingnya gitu. Atau tadi konteksnya tadi, misalnya tadi yang keluarga sapi ya, mama sapinya mau kerja tapi anak sapinya nangis gitu. Kita bisa tanya, enaknya gimana ya supaya si anak sapinya gak sedih mamanya berangkat kerja gitu. Problem solvingnya juga di situ. Anaknya ikut aja mah, oh nggak bisa ikut gitu, harus di rumah dulu gitu. Karena kalau ikut nanti kan harus pakai masker, harus pakai ini. Jadi anak sapinya di rumah aja dulu ya. Jadi gimana ya supaya nggak nangis terus? Nah itu diajak mikir. Nah di situ juga bisa ketemu belajar problem solving skill-nya ya. Nah terus juga dalam bermain anak bisa belajar meregulasi emosinya, ya, mengatasi frustasi. Nah ini juga penting nih gitu ya. Dalam konteks bermain kita bisa kasih challenge, kasih tantangan ke anak yang menantang dia untuk belajar sabar semua pasti ada solusinya gitu ya. Itu dalam konteks bermain secara bisa dilakukan secara aman. Karena mama yang namanya ujian hidup, tantangan hidup itu akan ada selalu gitu ya. Dan kita nggak mau anak kita jadi gampang nyerah, gampang frustasi, gampang putus asa, kena kesulitan dikit, self harm, kena kesulitan dikit, ya amit-amit ya bunuh diri misalnya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, itu bisa dilatih pelan-pelan bagaimana dia melatih kesabaran. Ayo tarik nafas dulu. Kalau belum bisa istirahat dulu. Kalau hancur terus mainannya, yuk istirahat dulu sebentar. Sini duduk dulu sama mama, yuk peluk-pelukan dulu yuk kita. Nanti kalau udah tenang baru coba lagi bikin mainannya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu juga dalam bermain bisa dicapai. Oke. Nah, kesehatan mental juga didukung tadi di awal di faktor protektif ada itu tadi ya dukungan suportif dari orang tua. Dukungan suportif itu salah satunya adalah bonding yang baik antara orang tua dan anak. Nah, menciptakan bonding paling gampang lewat bermain ya, main sama-sama, ketawa bareng-bareng, ada peluk-pelukannya, ada saling belai gitu ya, ada kontak fisik itu dapat semua. Gitu. Belum kalau misalnya anaknya masih bayi-bayi ya, mainnya ya main misalnya cilukba gitu ya, nggak usah pakai mainan, main antar kita aja gitu, antar mama dan anaknya itu juga sangat menciptakan bonding yang kuat sekali.
Dan anak ketika dia merasa dekat dengan orang tuanya, merasa aman, merasa secure, nah itu juga salah satu yang melindungi kesehatan mentalnya. Oke, next slide. Oke, Mbak Onik, waktuku tinggal berapa lama? Ya. Waktunya tinggal berapa sebentar, lama? aku cek dulu. Ada 10 menit lagi. Oke, sip. Aku agak ngebut sedikit. Iya. Oke, supaya Menarik kita banget. lebih banyak ditanya jawabnya nanti ya. Oke, nah karena ini berhubung pop mama, jadi semua mama-mama gitu ya. Jadi saya mau menampilkan bahwa mama itu juga punya peranan penting loh dalam bermain gitu ya. Nah, ini khususnya buat para mama-mama yang bekerja tuh dalam konteks bisa freelance, bisa kerja online shop di rumah gitu ya, atau yang terima pesanan kue itu termasuk juga ibu bekerja ya, nggak harus yang kerja kantoran. Nah, ini ternyata ada penelitian yang menarik banget, makanya saya taruh di sini. Kalau ibu bekerja terus bermain sama anak, ya, itu ternyata lebih menentukan kesuksesan, ya. Tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih sukses. Nih, mohon maaf sekali untuk para papa gitu ya yang hadir atau yang ikut mendengar, bukan berarti papa tidak ada artinya, enggak. Cuma kalau dilihat ini kan yang diteliti ada 5 area. Ada kemampuan kognitif, ada kemampuan kepemimpinan, kepribadian, kegigihan, kebahagiaan, ya, itu diamati dari anaknya masih kecil sampai dewasa. Ternyata anak-anak yang main, ya, yang mainnya lebih sering dengan ibunya dan ibunya adalah ibu bekerja, itu menunjukkan kemajuan di 5-5-nya. Itu. Sedangkan kalau mainnya sama ayah, cuma yang berkembang adalah kemampuan kognitifnya. Gitu. Oke. Jadi ayah bukan berarti tidak berpengaruh, tapi berpengaruh untuk kemampuan kognitifnya. Tapi lebih banyak ternyata yang tersentuh areanya adalah ibu. Jadi ayo mama ajak anaknya main. Oke, berikutnya next slide. Ini ada satu lagi penelitian. Oh, ada 2 lagi penelitian yang menemukan bahwa mama itu berperan penting dalam bermain. Jadi ketika bermain, ternyata anak lebih kooperatif saat bermain dengan mama dibanding dengan papahnya. Mungkin kalau mama melotot lebih serem kali ya dari papahnya ya, mungkin ya. Jadi anaknya nurut-nurut aja. Enggak kayak gitu ya. Jadi anaknya mungkin lebih happy, lebih mau ketika mengikuti arahan mamanya ketika mainnya sama mama. Oke, terus juga nah ini yang menarik ya. Ketika anak usia 3 tahun, terus anak ini banyak main, waktunya tuh banyak yang dihabiskan bermain bersama mamahnya, itu ternyata nanti kelak dia di usia 4 tahun, masalah perilakunya lebih rendah. Itu. Jadi penelitian ini membandingkan anak yang misalnya di usia 3 tahun mainnya sama mamanya itu 1 jam, katakanlah gitu ya. Ini contohnya, 1 jam dibandingkan sama anak yang cuma mainnya 30 menit, ternyata di usia 4 tahun, anak yang mainnya 1 jam tadi, itu masalah perilakunya lebih rendah. Gitu ya, jadi dia perilakunya manis-manis aja tuh di usia 4 tahun. Nah, penelitiannya bilang begitu. Oke, jadi ayo mama, ini perannya penting sekali dalam bermain dan tentu saja dalam menjaga kesehatan mental anak. Next slide. Oke, nah ini udah slide-slide terakhir ya. Ini sering ada yang bertanya juga, lebih baik main bersama atau main sendiri? Dua-duanya penting, gitu ya. Jadi diusahakan ada kesempatan bermain bareng dengan teman-teman, ada bermain sendiri. Nah, manfaatnya juga masing-masing ada. Ya, bermain bersama tentu anak jadinya belajar tentang aturan, belajar menyelesaikan konflik, belajar komunikasi, belajar bekerja sama, ya, terus juga belajar sosialisasi karena melibatkan ada anak-anak lain, bagaimana bergantian, bagaimana mengalah atau mempertahankan diri. Nah, itu seninya ya ketika bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Nah, bermain sendiri juga penting ya, karena ada saat-saatnya di mana anak butuh tenang sendiri, dia butuh tenggelam dalam imajinasinya sendiri, menggali kreativitasnya sendiri, gitu ya. Waktu tenang juga untuk anak, gitu ya. Dan juga memberikan kesempatan untuk orang tuanya melakukan aktivitas lain. Oke, next slide. Nah, pertanyaan juga yang sering ditanyakan adalah tentang bermain adalah lebih baik indoor atau outdoor? Tentu dua-duanya penting.
Ya, dua-duanya punya manfaatnya sendiri-sendiri yang anak-anak sama-sama membutuhkan. Oke, saya rasa ini Mama bisa baca sendiri ya. Next slide. Nah, ini juga sering ditanyakan, berapa lama sih sebaiknya bermain? Kan anak itu emang kerjaannya bermain ya, apakah terus habis itu 24 jam dia boleh bermain gitu ya? Enggak juga ya. Balance antara bermain dengan istirahat dan tugas. Tugas itu banyak ya rinciannya. Kalau sudah sekolah ya berarti tugas-tugas sekolah termasuk gitu. Tugas bergerak, berolahraga itu juga termasuk tugas sebetulnya ya. Jadi seimbang antara istirahat tugas dengan bermain itu harus balance. Oke? Ya, next slide. Habis. Oke, terima kasih. Aku kembalikan Menarik kepada Mbak banget Monik. ya. Aku sampai kayak, wah ini banyak banget sih ilmu yang aku dapetin Mbak Vera. Terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Sama-sama. Tapi ada satu hal yang mengganggu tuh dari slide yang tadi, yang bikin aku pengen nanya Mbak Vera. Tadi tuh ditekenin kalau ketika anak-anak bermain lalu menemukan yang berantem tadi, terus menemukan konflik, mungkin ada beberapa orang tua yang justru membela anaknya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih dampak ketika seorang anak yang mungkin ada konflik dengan teman-temannya, tapi orang tuanya yang membela gitu, yang apa ya, jadi berantem tuh sama orang tuanya, misalnya kayak begitu Mbak Vera. Ada dampaknya nggak sih? Antar orang tua jadi berantem gitu maksudnya? Karena ngebelain anaknya yang konflik tadi gitu kan. Sedangkan kan tadi Mbak Vera sebut harus dilatih nih untuk menyelesaikan konflik seperti itu. Iya. Ya kadang-kadang kalau anak berantem gitu ya, terus anaknya terus 1 jam kemudian udah main bareng lagi, tapi orang tuanya baru bulan depan baikan. Itu gimana tuh Mbak Vera? Orang tuanya lebih baper daripada anak-anaknya. Oke, nah ini jadi idealnya sih sesama orang tua mesti memandang hal ini dengan sama ya, begitu ya. Oh, anak-anak berantem berkonflik itu biasa, gitu ya. Oh, ini latihan gimana mereka menyelesaikan masalah, gitu ya. Bukan tujuannya untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Jadi kalau misalnya dalam situasi nyatanya sih ya. Kalau misalnya kita tergantung sih, kita lihat-lihat dulu hubungan kita sama orang tuanya seperti apa. Kalau dekat sekali mungkin lebih enak ya. Tapi kalau misalnya baru kenal dan sebagainya, mungkin amannya adalah anak kita mungkin kita tarik dulu, kita ajak bicara. Kenapa gitu ya? Kok berantem? Kita fokus dengarkan sama si anak gitu. Berantem dia cerita gitu, terus kita bilang ya udah, berarti enaknya gimana nih? Gitu. Kita tanya lagi ke anak. Gitu ya, tanpa membela siapapun. Enaknya bagaimana? Kamu mau lanjut main atau kita mau berhenti aja, mau pulang? Jadi fokus ke anak kita dulu. Gitu, supaya tidak memicu konflik berkepanjangan dengan jadi orang konflik tuanya. Baru ya. Ya. Oke. Mbak Vera, terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Nah, selain pertanyaan aku tadi, ini tadi aku lihat udah banyak banget mama-mama yang pengen tanya juga nih ke Mbak Vera. Aku akan bacakan beberapa pertanyaan dari Mama dan Papa yang sudah ada di kolom chat. Pertama ada Mama Titin dari Jakarta. Mbak Vera, anak saya lebih banyak bermainnya melalui gadget. Nah nih, mungkin jadi banyak orang tua juga nih yang mengalami masalah yang sama. Sehingga diminta belajar agak susah dan paling mungkin paling betah belajar itu 5 menit. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Silakan Mbak Vera. Oke, usia anaknya berapa ya tadi Mama Titinnya? Usianya disebutkankah? Nggak disebutkan Mbak Vera. Mungkin sekitar SD kali ya, karena udah mulai bermain gadget, tapi bisa juga sih di bawah itu ya Mbak Vera. Sekarang anak umur 5 anak TK juga main gadget. Usianya 5 tahun masih. Oh 5 tahun. Oke, 5 tahun itu main gadgetnya masih dibatasi sebetulnya ya 1 jam sehari. Nah. Di luar belajar online. Oke, terus itu 1 ya. Terus disuruh belajar tahannya cuma 5 menit. Memang segitu sih. Gitu ya. Tapi Mama Titin lihat kalau lagi belajar online dia tahan nggak duduk gitu ya.
Kalau misalnya dia bisa bertahan lebih dari 5 menit pada saat gurunya sedang muncul di layar, nah itu sih sudah cukup bagus kalau menurut saya. Cuma kalau misalnya Mama Titin suruh dia, ayo kita belajar yuk, duduk sini belajar nulis gitu ya. Itu bertahan 5 menit juga ya udah bagus banget. Nah, satu hal lagi, kalau Mama mau menyuruh anak belajar, ya belajar maksudnya di luar belajar dengan guru saat belajar online dan sebagainya gitu ya, belajar sendiri, usahakan jangan mengcopy, jangan mengulang situasi di sekolah gitu. Jadi cara belajarnya, ini belajar sendiri berarti ya, belajar sendiri gitu, harus dengan suasana yang beda, situasi yang beda, yaitu gimana? Dengan bermain. Gitu. Karena kalau mengcopy atau meniru situasi di sekolah, anaknya pasti mikir tadi kan udah gitu ya. Oh sekarang lagi gitu. Bosen jadinya. Bosen dan capek gitu. Jadi mesti cari trik lain, cara belajarnya gimana, sambil main bisa atau sambil melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya katakanlah dia lagi mau belajar misalnya berhitung atau mengukur atau belajar tentang urutan. Misalnya ajakin masak aja, ayo bantuin mama masak ya. Sekarang siapkan ininya dulu. Itu mungkin terlihatnya remeh ya, tapi belajar tentang urutan, sequence, itu besar pengaruhnya. Itu pengaruhnya nanti ke pelajaran matematika, ke pelajaran IPA gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan lewat bermain, mengurutkan dari yang banyak ke yang sedikit, dari yang besar ke yang kecil gitu. Nah, kalau misalnya Mama Titin tadi masih kesulitan juga untuk membatasi, tapi usahanya ke arah sana ya, ke arah 1 jam sehari ya di luar belajar online, tapi kalau masih susah, nah coba perhatikan apa sih yang dikonsumsi anak, kontennya apa ketika dia bermain gadget. Nah, cari hal-hal yang lebih positif aja di situ. Jadi nggak hanya sekedar nonton YouTube misalnya gitu ya. Cari hal-hal yang positif misalnya bikin-bikin apa gitu ya. Itu juga ada di YouTube sih soalnya bisa dicari di situ terus nanti dipraktekkan bersama gitu. Jadi balance, ada kegiatan online-nya, ada kegiatan offline-nya. Oke, semoga Mama Titin terjawab ya pertanyaannya. Ini sedikit mirip sih sama Mama Titin dari Mama Werdi. Ini Mama apa-apa ya? Dari Wonosobo, Mbak. Wah, lumayan jauh ya. Nah, lagi bagaimana? Panas apa dingin di sana? Iya. Bagaimana jika anak yang sedang asik bermain tetapi kedistraksi dengan gadget? Terus endingnya malah milih nonton YouTube. Bagaimana cara ngomong ke anaknya nih Mbak Vera agar anak sudah mau menyudahi permainannya, misalnya sudah waktunya makan tapi nggak mau makan jadi maunya main terus. Gimana tuh Mbak? Nah itu tadi, itu di situ makanya perlunya rutinitas dan jadwal, gitu ya. Kalau anaknya sudah paham jam, ya udah bikin jadwal kapan dia boleh main gadget. Kapan jam main yang aktif, jadi main dengan mainan yang ada atau baca buku gitu ya, itu diatur, diplotkan gitu. Jadi nggak bisa sehari itu yang mengalir gitu aja, agak sulit ya, makanya kita jadi susah untuk membatasi anak karena nggak ada perjanjiannya di awalnya gitu, nggak ada jadwalnya yang jelas di awalnya. Jadi atur bersama anak. Jadi misalnya kalau misalnya anaknya belum ngerti jam, bisa patokan aktivitas ya, atau misalnya ada keluarga yang saya pernah temui ini patokannya suara azan. Kalau suara azan asar itu berarti kamu baru boleh main gadget misalnya. Terus saya batasin waktunya sampai misalnya sampai papa pulang gitu ya. Papahnya pulangnya jam 5, berarti cuma ada waktunya dari 3:30 sampai jam 5, 1,5 jam. Nah itu bisa seperti itu. Jadi harus ada jadwal. Nah kalau udah ada jadwalnya jelas, disepakati, ketika anak mau distract atau apa, kan kita tinggal ingetin, kan belum gitu, belum waktunya gitu. Nah satu hal lagi, kalau anaknya masih di bawah 5 tahun, itu sebenarnya mudah loh. Kalau nggak kelihatan gadgetnya, kalau nggak kelihatan nyala gitu ya, mereka pasti juga nggak minta. Gitu. Jadi dari orang tuanya juga nih. Untuk agak sulit kalau orang tuanya nemenin main, terus orang tuanya bentar-bentar liatin handphone. Akhirnya anaknya bilang, mau itu YouTube aja, gitu. Jadi harus ada kolaborasi juga anak sama orang tua ya. Yes,
gitu. Orang tuanya juga mencontohkan, ingat tadi ada satu poin memberikan contoh kan ya gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mengurangi gadget, mengurangi ketertarikan pada gadget ya orang tuanya jangan nunduk terus, jangan main jempol terus gitu. Karena ya bisa dibilang anak itu kan peniru ya, Mbak Vera, Iya. benar gak sih? Ngelihat mamanya main gadget ya dia pikir itu hal yang biasa yang dia lihat itu kan. Oke, next dari Mama Sarah Mutmainah dari Jakarta. Mbak Vera ingin bertanya, apakah tidak masalah jika permainan melibatkan kemampuan imajinasi anak? Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa imajinasi anak tersebut masih dalam batas wajar atau normal sehingga anak tidak akan memiliki kecenderungan memiliki halusinasi yang berlebihan nantinya? Wah, ini penting juga nih untuk mama-mama lainnya ya. Silakan Mbak Vera. Oke, imajinasi anak itu berkembang pesat ya, itu sedang dalam puncak-puncaknya tuh sampai usia kurang lebih ya 12 tahun kali ya masih itu berlangsung gitu ya. Berimajinasi. Anak saya aja masih suka tuh dia kalau malam me time-nya dia adalah berkhayal tentang situasi entah perang, entah pertempuran, terus nanti dia suka gitu sendiri, terus nanti kalau saya gangguin dia marah. Jadi dia masih suka kayak gitu. Jadi imajinasi menurut saya sih biarkan aja. Biarkan aja, kita amati apa yang dia lakukan, kan kelihatan tuh dari perilakunya, dari wajahnya gitu ya. Kalau misalnya dia udah bilang kill, misalnya tuh gitu kayak mengkhawatirkan, kita boleh intervensi. Kamu main apa sih? Kamu bayangin apa sih gitu ya? Kok gitu? Bisa nggak usah kill terus misalnya gitu. Kita bisa interupsi seperti itu. Nah, batasannya gimana kalau imajinasi itu masih sehat gitu ya? Intinya tidak mengganggu aktivitas yang lain gitu. Saya juga ada beberapa klien yang dia ketika lagi belajar, ketika jadi mendengarkan guru atau sedang mengerjakan tugas tiba-tiba blank. Terus dia ketawa-ketawa sendiri, akhirnya dia berimajinasi. Nah, itu berarti sudah mulai mengganggu. Ada juga yang mengaktualisasikan apa yang dia bayangkan ke dalam kenyataan. Nah, itu berarti perlu diajak ngobrol gitu ya, bahwa apa yang kamu bayangkan, fantasi itu tidak boleh dilakukan di dunia nyata. Nah, untuk anak yang semacam itu juga perlu dicek, dia nonton apa nih gitu ya, sesuai nggak dengan usianya gitu. Takutnya itu juga pengaruh dari apa yang dia tonton. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir karena mungkin Mama pernah dengar yang istilahnya imaginary friend, ya kan? Teman imajinasi yang anak berkhayal dia punya teman gitu ya, Mbak Vera. Gitu, ya ngobrol sendiri punya teman gitu kan. Itu juga masih bisa dianggap normal ketika anak masih usia 7 tahunan gitu. Itu masih nggak apa-apa. Batasnya sendiri ketika anak disebut punya teman imajinasi itu ada batas usianya nggak sih Mbak Vera? Itu tadi 7 tahun 7 tahun okay. Ya, masih normal. Oke. Berarti ketika anak punya teman imajinasi itu sampai usia 7 tahun, sikap orang tua tuh harus kayak gimana Mbak Vera? Dorong dia bersosialisasi dengan teman beneran, nanti lama-lama hilang. Gitu, bantu dia bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya dia ya. Jadi lebih banyak dikasih kesempatan untuk main di luar, dengan prokes tentunya, dengan main dengan tetangga atau sesekali janjian ketemuan dengan teman-teman di sekolah gitu ya. Gitu. Nah, jadi biasanya itu akan hilang dengan sendirinya ketika anak sudah merasa tercukupi kebutuhan akan temannya dari teman-teman yang ada di dunia nyata. Gitu. Oke, ingat ya Mah, batasnya usia 7 tahun. Ketika anak punya teman sendiri ya udah gitu tetap ditemani, tapi jangan kamu ngobrol sendiri gitu, jangan ya Mbak Vera ya. Kasian gak sih kalau harus dibatasi gitu. Oke, selamat kepada Mama dan Papa yang sudah menang. Tadi ada 3 penanya. Mama Titin dari Jakarta, Mama Werdi dari Wonosobo, lalu ada Mama Sarah dari Jakarta. Nah, terima kasih ya sudah memberikan pertanyaan yang bagus banget kepada Mbak Vera tadi.
Terima kasih juga ke antusiasnya semua mama-mama yang sudah bertanya. Maaf ya nggak bisa ditanyakan satu persatu karena ternyata banyak banget di kolom komentar. Untuk mama dan papa yang tadi menang bisa mengirimkan data diri dengan menuliskan nama, nomor handphone, dan alamat dengan DM Instagram popmama_com. Terima kasih kepada mama dan papa yang sudah mengikuti acara ini pada hari ini di Zoom hari ini. Sebelum kita berpisah, Onik mau minta closing statement nih sama Mbak Vera untuk pembahasan kita sore hari ini. Mbak Vera, boleh kayak kasih pesan-pesan gak sih kepada mama-mama yang nonton, gimana sih caranya bisa membuat anak-anak happy, mentalnya juga terjaga meskipun sedang pandemi dan bisa tetap bergairah gitu, nggak sedih, nggak murung meskipun masih pandemi. Silakan Mbak Vera. Oke, jadi kesehatan mental itu sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik gitu ya. Jadi kesehatan fisik tidak ada artinya tanpa kesehatan mental, begitupun sebaliknya. Jadi dua-duanya sama pentingnya nih gitu. Jadi dalam menjaga kesehatan mental anak memang masih sangat bergantung sekali pada peranan orang tua dalam membantu anak untuk tetap tadi ceria, tetap bahagia gitu ya. Salah satunya lewat aktivitas bermain. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mau menjaga kesehatan mental anak, pastikan juga kesehatan mental kita, mamahnya khususnya ya, orang tua umumnya juga terjaga gitu ya. Akan sulit nih kalau kita mau membahagiakan anak tapi kita sendiri nggak bahagia. Benar, gitu ya. benar. Jadi perhatikan juga kesehatan mental diri sendiri ya. Bermain juga mungkin bisa biar rilis gitu ya, mamah-mamah mainnya kan beda nih gitu ya, bisa ngobrol sama teman atau sambil olahraga. Yang penting bisa rilis sehingga bisa tetap jadi pendamping emosi, pendamping kesehatan mentalnya anak, terutama selama masa-masa yang penuh tantangan seperti sekarang ini ya. Yes. Gitu aja Mbak Onik. Baik, Mbak Vera, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya hari ini. Benar-benar aku dapat banyak insight banget. Bisa aku terapkan juga mungkin untuk anak aku. Terima kasih banyak Mbak Vera, sehat-sehat ya. Kasih. Semoga Sehat-sehat tahun depan semua. kita popaknya ketemu offline ya Mbak Vera ya. Iya, amin. Mudah-mudahan offline kita tahun depan. Oke, Mbak Vera, terima kasih ya. Oke, Mama dan Papa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Ikuti acara-acara menarik lainnya dari Pop Mama Parenting Academy 2021 yang berlangsung selama bulan Desember ini. Mari kita bersama-sama sebagai orang tua saling support untuk memantau perkembangan dan masa depan yang lebih baik untuk anak dengan campaign Parents Support Parents di popmama.com Parenting Academy 2021. Jangan lupa ikuti dan update konten lainnya dengan follow account Instagram @popmama_com dan @popmama_parenting.academy. Jangan sampai ketinggalan ya Mama dan Papa karena masih banyak acara-acara seru di popmama.com Parenting Academy. Oke, sekian. Terima kasih semuanya, pokoknya mama-mama hebat yang sudah bergabung di acara ini. Onik Meteani pamit, sampai jumpa.